Anak. Ya, semua anak adalah harta yang berharga bagi orang tuanya. Semua orang tua ingin melihat anak-anaknya sukses dan mencapai cita-citanya. Dalam pencapaiannya, tentu tidak mudah. Anak terbebani dengan segala tanggung jawabnya, mulai dari sekolah, tugas, khusus, dan lain-lain. Tapi, apakah Anda sadar bahwa ini membebani anak-anak Anda? Hati-hati, stres dapat berubah menjadi depresi, dan depresi dapat berubah menjadi gangguan jiwa. Dan salah satunya adalah bipolar. Bipolar itu berbahaya, sebab penyakit ini dapat berujung ke arah emosi tidak terkontrol, kegagalan dalam pendidikan, bahkan bunuh diri. Apa itu bipolar? Bipolar itu adalah gangguan perasaan akibat dua kutub yang berbeda. Disebut gangguan perasaan jika tidak sesuai dengan situasi yang sedang terjadi. Bipolar itu terdiri dari dua kata. Bi artinya dua, dan polar artinya dua kutub yang berbeda. Untuk lebih mudahnya, dapat dijelaskan sebagai berikut. Mari kita perhatikan ibu dan anak ini. Di dalam otak seseorang yang bipolar, terdapat fase mania dan fase depresi. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda jauh. Dalam fase mania, seseorang akan merasa harga diri tinggi, jarang tidur, ide aneh, banyak bicara, aktivitas berlebih, sembarangan ambil resiko, dan perhatian mudah teralihkan. Sedangkan pada fase Depresi, seseorang akan banyak bergerak atau malas bergerak, berat badan tidak stabil, ingin bunuh diri, sulit tidur atau tidur terus, dan sulit konsen. Selain itu, makan tidak stabil, minat dan kesenangan turun, cepat lelah, mood turun drastis, bahkan perasaan bersalah yang berlebihan. Selain itu, mania bisa lebih dominan dari depresi dan juga sebaliknya. Sehingga seseorang bereaksi pada keadaan yang tidak semestinya, seperti marah atau menangis. Menurut hasil Riskesdas 2013, sebanyak 1,7 juta orang Indonesia mengalami gangguan jiwa berat. Salah satunya adalah bipolar. Ini meresahkan pemerintah, sebab produktivitas masyarakat turun dan sering terjadi pemasungan ilegal. Apa saja penyebab seseorang terkena bipolar? Bisa karena genetik, pola asuh, kelainan zat kimiawi pada otak, dan beban hidup. Inilah mengapa bipolar bisa menyerang siapa saja, terutama remaja. Mengapa remaja? Meskipun anak, orang dewasa, dan lansia juga bisa terkena bipolar, sebuah riset menggunakan MRI menyatakan bahwa fungsi pencegahan stres kita pada saat masa pubertas turun 50%. Sebelum kita pubertas, emosi kita belum terpengaruh karena hormon kita masih stabil. Saat pubertas, hormon kita bergejolak, sehingga emosi kita juga lebih melonjak dan sulit dikontrol. Jika setelah masa pubertas gejolak emosi masih ekstrim, maka mania dan depresi akan menguasai otak, sehingga menyebabkan disharmoni perasaan. Sebelum kita pubertas, emosi kita belum terpengaruh karena hormon kita masih stabil. Saat pubertas, hormon kita bergejolak, sehingga emosi kita juga lebih melonjak dan sulit dikontrol. Lalu, bagaimana cara orang tua mendeteksi bipolar pada anak? Secara fisik memang sulit dideteksi, namun bisa dideteksi dengan cara menganalisa anak dari emosi mereka. Pertama, apakah anak menunjukkan emosi dengan pemikiran yang ekstrim disertai dengan aktivitas dan energi yang berlebihan? Kedua, apakah perubahan mood yang terjadi dalam 1 atau 2 jam saja memiliki alasan yang tidak jelas? Ketiga, apakah perubahan mood anak mengganggu kehidupan sosial dan kehidupan keluarga? Jika semua jawabannya ya, berarti Anda harus membawa anak Anda ke profesional. Jangan menunggu sampai anak gejala parah, karena hal ini dapat berbahaya dan pemulihan akan semakin lama. Jika positif bipolar, maka harus melakukan konsumsi obat. Terapi perbaikan pola pikir atau disebut cognitive behavioral therapy atau terapi aliran magnetik pada otak seperti electroconvulsive therapy dan transcranial magnetic stimulation. Harus diingat bahwa bipolar itu bisa kambuh.
Orang tua harus pahami, terima, dan adaptasi keadaan anak, sehingga anak merasa aman. Jangan berdebat dengan anak, karena akan memperparah situasi. Perhatikanlah asupan gizi mereka. Pujilah anak ketika melakukan sesuatu yang baik. Jelaskanlah apa yang nyata dan tidak. Berikan mereka batas perilaku mereka. Jika anak mulai membahayakan, maka anak harus diikat, tapi harus berdasarkan keputusan profesional. Selain orang tua, anak juga bisa mengontrol sendiri kekambuhan dengan cara melakukan konsultasi dengan orang tua atau dokter, konsumsi obat sesuai jadwal, dan berusaha berpikir positif, sehingga hidup bisa menjadi lebih baik dan cita-cita bisa terwujud.